Apa jadinya kalau siswa STM yang sedang pulang sekolah malah ketemu dengan oknum polisi yang sedang menghadang pendemo, dituduh sebagai provokator demo pembubaran DPR, dan oknum polisi malah membakar motor Yamaha RX King tersebut. Kemudian siswa tersebut melapor ke kantor polisi. Siapa sangka ayahnya adalah seorang perwira kombes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Randy, seorang siswa STM jurusan teknik mesin, memiliki satu cinta yang tak tergantikan dalam hidupnya. Motor Yamaha RX King keluaran tahun 2004. Bagi Randy, motor itu bukan sekadar kendaraan, melainkan sebuah mahakarya yang ia bangun dengan segenap jiwa dan raga. Setiap sore setelah sekolah, ia habiskan waktu di bengkel langganan Pak Eko. Di sanalah, dengan tangan dan keringatnya sendiri, Randy mengubah motor bekas itu menjadi sebuah karya seni bergerak. Setiap baut, setiap kabel, dan setiap goresan ket pada motor itu adalah cerminan dari kerja keras dan mimpinya. Raungan knalpotnya bagai orkestra yang memompa semangat, dan getaran mesinnya adalah denyut nadi yang memberinya kehidupan. Motor itu adalah kebanggaannya, simbol keberanian dan ketekunannya. Pada hari itu, hari Kamis, Randy merasakan ketenangan yang biasa ia rasakan saat mengendarai motornya. Udara sore di ibu kota terasa panas, namun angin yang menerpa wajahnya di atas motor kesayangan memberinya sedikit kelegaan. Tiba-tiba, ia merasakan jalanan di depannya mulai macet. Klakson-klakson berteriak, dan Randy melihat kerumunan massa yang memadati jalan. Pasti ada demo lagi, gumamnya dalam hati. Randy sebenarnya tidak tertarik pada urusan politik. Ia hanya ingin sampai di rumah, membersihkan motornya, dan beristirahat. Namun, satu-satunya jalan pulang adalah melalui jalan yang sedang diblokir oleh massa dan barikade polisi. Ia mencoba mencari jalan lain, tetapi semua jalan sudah ditutup. Terjebak, Randy memutuskan untuk berjalan perlahan di pinggir jalan, berharap bisa melewati kerumunan itu tanpa menarik perhatian. Namun, nasib berkata lain. Tiba-tiba, dari arah belakang, Randy merasakan sebuah dorongan kuat. Motornya oleng, dan ia hampir jatuh. "Wai, provokator. Ikut demo, ya?" teriak seorang pria berseragam polisi dengan wajah penuh amarah. Randy terkejut. Ia tidak mengenali pria itu. Ia mencoba menjelaskan, "Saya cuma mau lewat, Pak. Saya bukan bagian dari mereka." Namun, penjelasannya tidak didengar. Pria berseragam itu menarik kerah jaket Randy dengan kasar. "Alah, alasan saja. Motornya knalpot racing. Pasti mau mancing-mancing," tuduhnya. Randy mencoba melawan, tetapi ada beberapa pria berseragam lainnya yang ikut mengeroyoknya. Randy dipukul, ditendang, dan diseret dari motornya. Helmnya terlepas, dan kepalanya membentur aspal. Ia merasakan darah mengalir dari pelipisnya. Mata Randy hanya terfokus pada satu hal, motornya. Dari pandangan yang samar, ia melihat pria berseragam itu, yang kemudian ia kenali sebagai Bribka Heru, mengambil sebuah jeriken berisi bensin. Jantung Randy berdebar kencang. "Jangan, Pak. Itu motor saya." "Jangan," teriaknya dengan suara parau. Namun, teriakannya hanya dianggap sebagai angin lalu. Bribka Heru menyiramkan bensin ke seluruh badan motor kesayangan Randy. Ia menyalakan korek api. Dalam sepersekian detik, sebuah nyala api besar menyambar. Nyala api itu seolah menelan semua kenangan Randy, kerja kerasnya di bengkel, tawa bersama Pak Eko, dan setiap jengkal motor yang ia banggakan. Randy mencoba bangkit, tetapi kepalanya terasa pening. Ia hanya bisa melihat motornya terbakar menjadi puing-puing, diiringi tawa sinis dari Bribka Heru. Tubuhnya terasa mati rasa, seolah semua semangat hidupnya ikut terbakar bersama motornya. Ia pingsan, tak mampu lagi menahan rasa sakit dan amarah yang membara. Randy terbangun di sebuah ruang rumah sakit. Tubuhnya terasa remuk,
kepalanya dibalut perban. Ayahnya, yang selama ini ia kenal sebagai karyawan biasa bernama Pak Satria, duduk di samping ranjangnya. Ada raut kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. "Randy, apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Randy tidak menjawab. Matanya kosong. Ia hanya bisa memikirkan satu hal. Motornya. "Motor saya. Yah, motor saya dibakar oleh polisi," ucapnya dengan suara serak. Air matanya menetes. Ayahnya terdiam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Randy menatap ayahnya. Matanya menyiratkan satu tekad yang kuat. Dalam hati, Randy bersumpah. "Aku akan membalas dendam," bisiknya. "Aku tidak akan biarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan cari keadilan, dan aku akan pastikan mereka membayar semua perbuatan mereka." Dendam telah menyala di hati Randy, dan ia tahu, api ini tidak akan padam sampai ia menemukan keadilan yang ia cari. Keesokan harinya, Randy memaksa ayahnya untuk mengantarkannya kembali ke lokasi kejadian. Luka di pelipisnya masih terasa perih, tetapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya hati Randy. Di tengah kerumunan yang sudah bubar, Randy melihat puing-puing yang tersisa dari motornya. Yang tersisa hanyalah kerangka besi yang menghitam dan sisa-sisa ban yang meleleh. Ia mencoba menyentuhnya, tetapi tangannya gemetar. Tangis Randy pecah. Motor yang ia bangun dengan segenap jiwa dan raga, yang menjadi simbol kerja kerasnya, kini hanyalah tumpukan sampah. Ayahnya, yang hanya bisa menatap dalam diam, mencoba menenangkan Randy. "Sudahlah, Nak. Ikhlaskan saja. Kita bisa beli motor baru," ucapnya. Randy menggelengkan kepalanya. "Ini bukan tentang motor baru. Yah, ini tentang keadilan. Mereka membakar motor saya tanpa alasan. Saya dituduh provokator. Saya mau mereka bayar." Ayahnya tidak lagi membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Randy berjalan mengitari lokasi. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Tak banyak yang tersisa. Tapi, di sebuah trotoar di dekat toko kelontong, ia melihat seorang bapak penjual gorengan yang tampak gelisah. Randy menghampirinya. "Maaf, Pak. Bapak lihat kejadian kemarin?" tanyanya. Bapak itu tampak ketakutan. "Saya tidak lihat apa-apa, Nak. Saya cuma jualan." Randy merasa iba. Ia tahu bapak itu ketakutan, tetapi ia juga tahu bahwa bapak itu adalah saksi kunci. "Bapak jangan takut. Saya cuma mau tahu, siapa yang bakar motor saya? Mereka pakai seragam apa?" Randy mencoba meyakinkan. Bapak itu melirik ke kanan dan kiri, lalu berbisik. "Mereka pakai seragam polisi anti huru-hara. Yang bakar motor kamu, ada namanya di seragamnya. Kalau tidak salah, pangkatnya Bribka. Nama depannya Heru." Bapak itu tidak melanjutkan perkataannya. Ia tampak panik dan segera membereskan dagangannya. Randy mencatat nama itu di dalam hati. Bribka Heru. Nama itu kini menjadi targetnya. Ia pulang ke rumah dengan tekad yang semakin membara. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi. Ia mencari video-video amatir di media sosial dengan tagar demo DPR atau polisi brutal. Ia menggeser-geser layarnya dengan teliti, mencari rekaman yang bisa memberinya petunjuk. Randy menemukan puluhan video dan foto. Ia melihat dirinya di salah satu video, dipukuli oleh beberapa pria berseragam polisi. Wajah Randy terlihat jelas. Randy juga melihat dengan jelas pria berseragam yang membakar motornya. Wajahnya tersembunyi di balik helm, tetapi Randy melihat pangkat di seragamnya, Bribka. Di salah satu foto, seorang polisi anti huru-hara sedang berdiri di samping motornya yang sudah menjadi abu. Randy memperbesar foto itu, berharap bisa melihat nama di seragamnya. Sayangnya, nama itu tertutup lipatan jaketnya. Di tengah keputusasaannya, Randy mendapatkan pesan dari akun media sosial yang tidak ia kenal. Nama akunnya, Karina. Pesan itu berisi sebuah tautan video berita. Randy mengklik tautan itu.
Video itu menunjukkan sebuah wawancara dengan seorang jurnalis lepas yang sedang berada di lokasi kejadian. Randy menyadari bahwa jurnalis itu adalah orang yang mengiriminya pesan. Video itu menunjukkan insiden kekerasan polisi terhadap para demonstran, tetapi di akhir video, ada rekaman yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Di video itu, Randy melihat Bribka Heru melepas helmnya sesaat setelah membakar motornya. Wajahnya terlihat jelas. Karina mengirim pesan lagi. Halo, saya Karina. Saya jurnalis lepas. Saya melihat video kamu yang viral. Saya juga ada di lokasi saat itu. Saya punya rekaman video yang lebih jelas. Saya bisa bantu kamu. Randy terkejut. Bantuan yang ia butuhkan datang dari orang yang tidak ia kenal. Ia membalas pesan Karina. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Karina membalas. Jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama kamu. Kita bertemu di tempat umum yang aman. Besok jam 4 sore di kafe. Rindu. Jangan bawa siapa-siapa. Randy merasa sedikit ragu. Tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus mengambil risiko ini. Ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan bantuan Karina, ia berharap bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk menjerat Bribka Heru. Randy tahu, ini adalah awal dari sebuah misi. Misi untuk mencari keadilan, dan misi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Ia menutup laptopnya. Dan ia merasa tekadnya semakin kuat. Pukul 4 sore. Randy sudah berada di kafe Rindu. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba untuk tidak terlalu menarik perhatian. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda dengan jaket denim dan tas kamera besar menghampirinya. Kamu Randy? Tanyanya. Randy mengangguk. Saya Karina. Mereka berdua duduk dan memesan minuman. Karina memulai percakapan. Saya lihat video kamu, dan saya merasa marah. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sebagai jurnalis, saya merasa punya tanggung jawab untuk membantu kamu. Mereka tidak bisa bertindak semena-mena seperti itu. Jelasnya. Randy terkesan dengan ketulusan Karina. Terima kasih, Kak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Karina mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan beberapa rekaman video yang ia ambil dari berbagai sudut. Di salah satu rekaman, terlihat jelas saat Bribka Heru menyiramkan bensin ke motor Randy. Di rekaman lain, terlihat wajahnya yang arogan saat ia melihat motor Randy terbakar. Saya sudah mencoba melacaknya. Nama lengkapnya Heru Prasetyo. Pangkatnya Bribka. Dia bertugas di Kesatuan Anti Huru-Hara, kata Karina. Randy terkejut. Nama yang ia dengar dari penjual gorengan itu ternyata benar. Ia menatap Karina. Kak, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah coba melapor ke kantor polisi, tapi mereka tidak mau membantu. Karina mengangguk. Saya tahu. Polisi seringkali melindungi anggota mereka sendiri. Kita tidak bisa langsung datang dan melapor. Kita harus punya strategi. Strategi apa? Tanya Randy. Kita viralkan, jawab Karina. Kita buat video yang menceritakan kejadian ini dari sudut pandang kamu. Kita sertakan bukti-bukti yang kuat, seperti rekaman video dan foto-foto yang saya punya. Kita jadikan ini sebagai cerita yang menyentuh hati publik. Randy ragu. Apa itu tidak berbahaya? Sangat berbahaya, jawab Karina. Tapi ini satu-satunya cara. Jika kita tidak bersuara, mereka akan menang. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja dan lolos begitu saja. Kamu harus putuskan. Randy, kamu mau menyerah dan melupakan semuanya, atau kamu mau berjuang? Randy menatap Karina. Ia memikirkan motornya yang sudah hangus. Ia memikirkan jerih payahnya selama ini. Ia memikirkan rasa sakit dan amarah yang masih membara di hatinya. Saya akan berjuang, ucap Randy dengan penuh keyakinan. Saya mau mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Saya mau mereka bayar.
Mereka mulai merencanakan strategi. Randy akan merekam dirinya sendiri, menceritakan kejadian dari sudut pandangnya. Ia akan menceritakan bagaimana motornya, yang adalah satu-satunya harta berharga, dihancurkan oleh oknum yang seharusnya melindungi rakyat. Karina akan mengedit video itu, menambahkan bukti-bukti, dan mengunggahnya ke media sosial. Mereka akan membuat narasi yang kuat, yang tidak hanya menceritakan kisah pribadi, tetapi juga mengangkat isu kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berdua bekerja sama selama berhari-hari. Randy harus mengulang-ulang rekamannya berkali-kali karena ia sering terbata-bata. Karina membantunya, memberinya kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, video itu selesai. Randy melihat video itu, dan ia merasa puas. Video itu terasa jujur, emosional, dan kuat. Ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karina mengunggah video itu di akun media sosialnya dengan tagar yang sudah mereka sepakati. Jangan khawatir, Randy. Saya punya banyak teman jurnalis yang akan membantu menyebarkan video ini. Saya yakin ini akan menjadi viral, kata Karina. Randy mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa lega. Ia telah menemukan jalan untuk mencari keadilan. Ia telah menemukan cara untuk bersuara. Dan ia tahu, ia tidak sendirian. Video yang diunggah oleh Karina menjadi viral dalam hitungan jam. Ribuan orang membagikannya, mengomentari, dan mengecam tindakan Bribka Heru. Kisah Randy yang menyentuh hati membuat publik bersimpati. Banyak orang yang berkomentar, ini bukan tentang motor. Ini tentang hak asasi manusia. Dan, polisi seharusnya mengayomi, bukan menghancurkan. Karina mengirim pesan kepada Randy. Randy, video kamu sudah viral. Sekarang, waktunya kita melapor. Tapi kali ini, kita akan melapor dengan bukti yang kuat dan dukungan publik. Randy setuju. Ia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Video rekaman Karina, foto-foto Bribka Heru yang ia dapatkan dari internet, dan surat keterangan dari bengkel Pak Eko tentang biaya modifikasi motornya. Ia bahkan berhasil mendapatkan kesaksian dari beberapa orang yang melihat kejadian itu. Randy merasa optimis. Kali ini, ia yakin ia akan mendapatkan keadilan. Ayahnya, Pak Satria, melihat video itu di televisi. Wajahnya tegang. Ia mencoba berbicara dengan Randy. Randy, apa yang kamu lakukan ini sangat berbahaya. Kamu bisa mengancam nyawa kamu sendiri. Randy menatap ayahnya. Yah, saya harus melakukan ini. Saya tidak bisa diam saja. Saya tidak bisa membiarkan orang yang bersalah lolos begitu saja. Tapi, ada cara lain. Nak, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kata ayahnya. Sudah tidak ada cara lain. Yah, mereka sudah menghancurkan motor saya. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Saya sudah tidak percaya lagi sama mereka. Randy menjawab dengan tegas. Keesokan harinya, Randy dan Karina pergi ke kantor polisi. Randy mengenakan kemeja rapi. Ia membawa tas berisi dokumen-dokumen penting. Di meja penerima laporan, seorang petugas melihat mereka dengan tatapan curiga. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada dingin. Saya ingin membuat laporan. Motor saya dibakar oleh oknum polisi. Randy menjelaskan. Petugas itu mengambil formulir dan mulai mencatat. Randy menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ia bawa. Petugas itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kami akan selidiki kasus ini. Anda bisa pulang, dan kami akan hubungi Anda jika ada perkembangan, katanya. Tapi, apa tidak ada tindakan yang lebih cepat? Tanya Randy. Kasus ini sudah viral, Pak. Nama pelakunya sudah jelas. Petugas itu menghela napas. Prosedur tetap prosedur. Dek, kami tidak bisa langsung menindak tanpa penyelidikan yang mendalam. Randy merasa frustrasi. Ia tahu, petugas ini hanya mencoba mengulur waktu. Karina yang menyadari hal itu, langsung mengambil tindakan.
Pak, kami sudah punya bukti video, foto, dan kesaksian. Apalagi yang Bapak butuhkan? Pelaku sudah jelas. Namanya Bribka Heru Prasetyo. Kami punya bukti dia yang membakar motor ini, tegas Karina. Petugas itu tampak terkejut. Ia kemudian memanggil atasannya. Seorang perwira polisi berpangkat komisaris keluar dari ruangannya. Ia menatap Randy dan Karina dengan tatapan yang tajam. Saya dengar ada yang ingin membuat laporan. Atas nama siapa? Tanyanya. Karina menjelaskan kembali. Perwira itu mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar semua penjelasan, ia hanya mengangguk. Baik, kami akan tindak lanjuti laporan Anda. Silakan tinggalkan bukti-bukti ini di sini. Kami akan menghubungi Anda jika ada perkembangan. Randy dan Karina keluar dari kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Randy merasa sedikit lega, tetapi ia juga merasa khawatir. Ia tahu, di balik wajah dingin para petugas itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Karina menyentuh bahu Randy. Randy, jangan khawatir. Kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, tinggal menunggu. Randy mengangguk. Ia tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan yang lebih besar. Randy pulang dengan perasaan tidak karuan. Ia menceritakan pengalamannya di kantor polisi kepada ayahnya. Ayahnya, Pak Satria, yang biasanya selalu tenang, terlihat gelisah. Ia hanya mendengarkan cerita Randy tanpa banyak berkomentar. Kenapa? Yah, tidak suka saya membuat laporan? Tanya Randy. Bukan begitu. Nak, ayah hanya khawatir. Jawab Pak Satria. Kamu tidak tahu seberapa bahayanya dunia yang kamu masuki ini. Ada banyak orang jahat di luar sana. Tapi, mereka yang jahat. Yah, mereka yang menghancurkan motor saya. Randy membantah. Dan ayah kenapa hanya diam saja? Kenapa ayah tidak membantu saya? Ayah hanya tidak mau kamu terlibat masalah yang lebih besar. Nak, ujar Pak Satria. Percaya sama ayah. Semua akan baik-baik saja. Malam itu, Randy tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan perkataan ayahnya. Ada yang aneh, pikir Randy. Ayah tidak bertingkah seperti biasanya. Dia terlalu khawatir, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Randy memutuskan untuk menyelidiki ayahnya secara diam-diam. Ia menunggu sampai ayahnya tertidur. Lalu ia pergi ke kamar ayahnya. Randy melihat-lihat. Ia mencari sesuatu yang mencurigakan. Ia membuka lemari ayahnya. Di sana, ia menemukan beberapa seragam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Seragam itu memiliki lambang-lambang aneh yang tidak Randy kenal. Ia juga menemukan beberapa dokumen yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian. Randy mengambil dokumen-dokumen itu. Ia membacanya. Sebagian besar dokumen itu berisi laporan-laporan rahasia, nama-nama orang, dan lokasi-lokasi. Randy tidak mengerti apapun, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia terus mencari, hingga akhirnya ia menemukan sebuah dompet yang tersembunyi di dalam laci. Di dalam dompet itu, Randy menemukan sebuah kartu identitas polisi. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat nama di kartu itu, Satria Setiawan. Pangkatnya, Komisaris Besar, Kombes. Di sana juga ada foto ayahnya, mengenakan seragam polisi dengan bintang 3 di pundaknya. Randy terpaku. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ayahnya, yang selama ini ia kenal sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan swasta, ternyata adalah seorang perwira tinggi di Mabes Polri. Semua cerita ayahnya tentang pekerjaan, tentang rekan-rekannya, tentang bosnya, semuanya adalah kebohongan. Randy merasa dikhianati. Ayahnya, orang yang paling ia percaya, telah berbohong kepadanya seumur hidupnya. Kenapa? Kenapa ayahnya harus menyembunyikan identitasnya? Apakah ini ada hubungannya dengan kasusnya? Randy kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan.
Ia tidak tahu apakah ia harus marah, sedih, atau bingung. Ia merasa semua kebanggaan ayahnya adalah sebuah kebohongan. Ia merasa ayahnya tidak pernah benar-benar jujur kepadanya. Randy menatap kartu identitas itu, dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi harinya, Randy menunggu ayahnya sarapan. Ia meletakkan kartu identitas polisi itu di atas meja makan. Ayahnya, yang baru saja duduk, melihat kartu itu dan wajahnya langsung memucat. "Randy, dari mana kamu dapat itu?" tanyanya dengan suara serak. "Kenapa ayah berbohong?" tanya Randy. "Ayah bilang ayah cuma karyawan biasa. Ayah bilang ayah peduli sama saya. Tapi ayah bohong. Siapa ayah sebenarnya?" Pak Satria menghela napas panjang. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Randy. "Ayah. Ayah terpaksa. Nak, ayah tidak mau kamu terlibat dalam urusan ayah. Ayah tidak mau kamu terpengaruh dengan lingkungan pekerjaan ayah." "Lingkungan pekerjaan ayah?" Randy tertawa sinis. "Jadi, semua yang ayah ceritakan tentang pekerjaan ayah itu bohong? Ayah seorang kombes? Seorang perwira tinggi? Kenapa? Yah? Kenapa ayah tidak pernah jujur sama saya?" Kombes Satria mengangkat kepalanya. Matanya terlihat sedih. "Ayah hanya ingin melindungi kamu. Nak, ayah tidak ingin kamu tahu tentang sisi gelap kepolisian. Ayah ingin kamu hidup normal." "Melindungi saya?" Randy merasa amarahnya memuncak. "Ayah tahu tidak, saya hampir mati kemarin. Motor saya dibakar. Dan ayah tidak melakukan apa-apa? Ayah cuma diam saja. Bilang suruh ikhlas. Ayah pikir ini cuma masalah sepele? Ayah pikir saya tidak sakit hati?" Kombes Satria terdiam. Ia tahu ia salah. "Ayah. Ayah minta maaf. Nak, ayah janji. Ayah akan urus ini. Ayah akan pastikan oknum itu mendapat hukuman yang setimpal." "Tidak perlu. Yah." Randy membentak. "Saya sudah membuat laporan sendiri. Saya tidak butuh bantuan ayah. Saya tidak butuh perlindungan ayah. Saya sudah tidak percaya sama ayah." Randy merasa semua yang ia perjuangkan terasa sia-sia. Ia merasa semua amarahnya selama ini tidak ada artinya. Ia merasa ayahnya adalah orang yang paling mengkhianatinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa patah hati, dan ia memutuskan untuk pergi. Ia mengambil tasnya dan pergi meninggalkan rumah. "Randy, tunggu, nak!" teriak Kombes Satria. Tetapi Randy tidak menoleh. Ia terus berjalan, membiarkan air matanya mengalir. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Karina. "Randy, kamu kenapa?" tanya Karina. Randy menceritakan semuanya. Karina terkejut. "Jadi, ayah kamu seorang kombes? Kenapa dia tidak bilang dari awal?" Randy hanya mengangkat bahunya. "Saya juga tidak tahu, Kak. Saya sudah tidak tahu lagi siapa yang bisa saya percaya." "Randy, jangan begitu." Karina mencoba menenangkan. "Mungkin ayah kamu punya alasan. Dengarkan dia dulu." "Alasan apa?" Randy membentak. "Alasan untuk bohongin saya seumur hidup? Alasan untuk diam saja saat saya hampir mati? Saya tidak peduli, Kak. Saya sudah tidak percaya lagi sama dia. Saya akan selesaikan masalah ini sendiri. Saya akan pastikan Bribka Heru itu hancur." Karina tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Randy yang pergi dengan wajah penuh amarah. Sementara itu, Kombes Satria duduk di ruang makan, menatap kartu identitas di tangannya. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah menyembunyikan rahasia dari anaknya, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. Kombes Satria merasa bersalah, tetapi ia juga marah. Marah kepada dirinya sendiri, dan marah kepada Bribka Heru yang telah memicu semua kekacauan ini. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuktikan kepada Randy bahwa ia bisa dipercaya.
Setelah kejadian itu, Randy menginap di rumah Karina. Ia merasa tidak bisa kembali ke rumah. Setiap kali ia melihat ayahnya, ia hanya merasa marah dan dikhianati. Karina mencoba menasihati Randy untuk berbicara dengan ayahnya, tetapi Randy menolak. "Saya akan balas dendam, Kak," ucap Randy. "Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan." Randy dan Karina mulai menyusun rencana. Randy memanfaatkan keahliannya di bidang IT. Ia mulai mencari informasi tentang Bribka Heru. Randy menemukan akun media sosial Bribka Heru. Akun itu dipenuhi dengan foto-foto Bribka Heru yang sedang berlibur, makan di restoran mewah, dan mengendarai mobil sport. Randy menyadari bahwa gaya hidup Bribka Heru tidak sesuai dengan gaji seorang Bribka. "Dia pasti terlibat korupsi," gumam Randy. Karina mengangguk. "Kita harus buktikan itu." Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti. Randy meretas akun media sosial Bribka Heru. Ia menemukan beberapa pesan pribadi yang menunjukkan Bribka Heru menerima uang dari beberapa pengusaha. Randy juga menemukan foto-foto Bribka Heru dengan beberapa orang yang dikenal sebagai anggota geng motor. "Ini gila," kata Karina. "Dia adalah polisi anti huru-hara, tapi dia sendiri bergaul dengan preman." Randy dan Karina memutuskan untuk membongkar semuanya. Mereka akan membuat video yang mengekspos semua kejahatan Bribka Heru. Video itu akan berisi bukti-bukti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pergaulan Bribka Heru dengan geng motor. Mereka bekerja sama dengan cepat. Randy mengedit video itu dengan hati-hati. Ia memastikan setiap bukti terlihat jelas dan tidak bisa disangkal. Karina menulis narasi yang kuat, yang mengecam korupsi di dalam institusi kepolisian. Setelah video itu selesai, Randy dan Karina mengunggahnya ke media sosial. Mereka menggunakan tagar polisi nakalan dan bongkar korupsi. Video itu langsung menjadi viral. Publik terkejut. Mereka tidak menyangka seorang polisi yang seharusnya melindungi rakyat, ternyata adalah penjahat yang bersembunyi di balik seragamnya. Kombes Satria melihat video itu di televisi. Ia tidak terkejut. Ia sudah tahu tentang kasus Bribka Heru. Kombes Satria segera membentuk tim internal untuk menyelidiki kasus ini. Ia tidak ingin kasus ini ditutup-tutupi. Ia ingin membuktikan kepada Randy bahwa ia serius dalam menegakkan keadilan. Sementara itu, Bribka Heru panik. Ia tahu video itu akan menghancurkan karirnya. Ia mencoba menghapus video itu, tetapi sudah terlambat. Video itu sudah menyebar ke seluruh internet. Ia menjadi buronan. Polisi mulai memburunya, dan masyarakat mulai mengecamnya. Randy merasa puas. Ia telah berhasil membalas dendam. Namun, ia juga merasa hampa. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak bisa mengembalikan motornya. Balas dendam tidak bisa mengembalikan kepercayaan ayahnya. Karina menatap Randy. "Randy, kamu sudah berhasil. Kamu sudah mendapatkan keadilan." Randy mengangguk. "Saya tahu, Kak. Tapi saya merasa ini tidak cukup. Saya merasa saya harus berbicara dengan ayah. Saya merasa saya harus memaafkannya." Kombes Satria berhasil melacak keberadaan Randy di rumah Karina. Ia datang ke sana, tetapi tidak membawa seragam polisi. Ia hanya mengenakan pakaian sipil. Randy membukakan pintu dan melihat ayahnya berdiri di depannya. Ada raut lelah dan penyesalan yang mendalam di wajahnya. "Nak, ayah minta maaf," ucap Kombes Satria. "Ayah tahu ayah salah. Ayah tahu ayah seharusnya jujur sama kamu dari awal." Randy terdiam. Ia menatap ayahnya, lalu bertanya, "Kenapa, Yah? Kenapa ayah berbohong?" Kombes Satria menghela napas panjang. "Ayah, ayah hanya ingin melindungi kamu. Ayah tidak ingin kamu terlibat dalam urusan ayah. Ayah tidak ingin kamu terpengaruh dengan lingkungan pekerjaan ayah." Randy terkejut. "Terpengaruh dengan lingkungan pekerjaan ayah?" "Ya," jawab Kombes Satria. "Ayah tahu, banyak oknum polisi yang jahat. Ayah tidak ingin kamu melihat itu.
Ayah ingin kamu punya pandangan yang baik tentang polisi. Randy menundukkan kepalanya. Ia mulai mengerti. Ayahnya tidak berbohong karena ia ingin menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ayahnya berbohong karena ia ingin melindungi Randy. Ayah juga mau minta maaf. Nak, kata Kombes Satria. Ayah minta maaf karena ayah tidak ada di saat kamu butuh ayah. Ayah minta maaf karena ayah tidak membela kamu saat motor kamu dibakar. Randy mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Ayah tahu tidak? Saya benci ayah. Saya benci ayah karena ayah bohong. Saya benci ayah karena ayah tidak peduli. Tapi sekarang, saya mengerti. Ayah hanya ingin yang terbaik untuk saya. Kombes Satria mendekat dan memeluk Randy. Ayah akan perbaiki semuanya. Nak, ayah janji, ayah akan pastikan Bribka Heru mendapat hukuman yang setimpal. Ayah akan tunjukkan kepada kamu bahwa ayah adalah ayah yang bisa kamu banggakan. Randy membalas pelukan ayahnya. Ia menangis. Ia melepaskan semua amarah dan kekecewaan yang ia rasakan selama ini. Ia memaafkan ayahnya. Ia tahu, ayahnya telah berjuang melawan dirinya sendiri untuk melindungi Randy. Sementara itu, Karina menatap mereka dari kejauhan. Ia tersenyum. Ia tahu, hubungan mereka akan kembali membaik. Kombes Satria menjelaskan tentang penyelidikan internal yang sedang ia lakukan. Ia menjelaskan bahwa ia akan memastikan Bribka Heru dipecat dari kepolisian. Ayah akan buktikan. Randy, ayah akan tunjukkan kepada kamu bahwa ayah adalah kombes yang bisa dipercaya. Randy mengangguk. Ia tahu, ia telah menemukan keadilan, bukan hanya untuk motornya, tetapi juga untuk keluarganya. Penyelidikan internal yang dipimpin oleh Kombes Satria berjalan dengan cepat dan tanpa pandang bulu. Timnya berhasil mengumpulkan bukti-bukti korupsi dan penyalahgunaan wewenang Bribka Heru, yang semuanya diperkuat oleh video dan rekaman yang dibuat oleh Randy dan Karina. Bribka Heru yang sempat bersembunyi akhirnya berhasil ditangkap dan segera disidangkan. Kombes Satria memastikan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi, melainkan ditangani secara transparan dan sesuai prosedur. Di ruang sidang, Randy menjadi saksi kunci. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, ia menceritakan semua yang terjadi. Ia menjelaskan bagaimana motor kesayangannya, simbol kerja kerasnya, dibakar dengan kejam oleh Bribka Heru. Randy menunjukkan semua bukti video dan foto yang telah ia kumpulkan. Bribka Heru hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak mampu menyangkal semua bukti yang ada. Setelah persidangan yang panjang, hakim menjatuhkan vonis. Bribka Heru dinyatakan bersalah atas perbuatan kejam dan penyalahgunaan wewenang. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Hukuman ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Randy, tetapi juga sebuah pesan kuat bagi oknum-oknum lain yang merasa kebal hukum. Kombes Satria, yang hadir di persidangan, mendekat ke arah Randy. Ayah bangga sama kamu, nak, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Randy tersenyum. Ayah juga, yah. Saya bangga sama ayah. Ayah telah membuktikan bahwa ayah adalah seorang kombes yang jujur dan berani. Hubungan Randy dan Kombes Satria menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka sering berbicara, berbagi cerita, dan tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Randy mulai mengerti betapa sulitnya pekerjaan ayahnya, yang harus berjuang melawan kejahatan tidak hanya di jalanan, tetapi juga di dalam institusinya sendiri. Randy pun menyadari bahwa ia ingin menjadi seperti ayahnya, menjadi seorang yang mampu membawa perubahan dan kebaikan. Karina, yang juga hadir di persidangan, menghampiri Randy. Randy, kamu telah menginspirasi banyak orang, katanya. Kamu telah membuktikan bahwa kita tidak boleh takut untuk melawan ketidakadilan. Randy mengangguk. Terima kasih, Kak. Ini semua berkat bantuanmu. Kisah ini tidak hanya tentang sebuah motor yang terbakar. Ini adalah kisah tentang pencarian keadilan, tentang rahasia yang terungkap,
dan tentang keluarga yang kembali utuh. Kemenangan ini terasa lebih manis karena Randy tidak hanya mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu membersihkan institusi yang dicintai ayahnya. Setelah semuanya selesai, hidup Randy kembali normal. Ia melanjutkan studinya di STM dengan semangat baru. Hubungannya dengan Kombes Satria semakin dekat dan hangat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercerita, dan berbagi tawa. Randy tidak lagi merasa marah atau kecewa. Ia telah memaafkan ayahnya sepenuhnya, memahami bahwa kebohongan itu lahir dari niat untuk melindungi dirinya. Di bengkel Pak Eko, Randy kembali memulai proyek barunya. Kali ini, ia tidak hanya ingin membangun sebuah motor, tetapi ia ingin membangun sebuah simbol. Simbol dari awal yang baru, dari ketekunan, dan dari kebangkitan. Randy menabung setiap rupiah dari sisa uang sakunya. Ia bahkan mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah bengkel sepeda motor di dekat rumahnya. Pak Eko, yang melihat semangat Randy, terkesan. "Kamu sudah dewasa sekarang, Randy," ucap Pak Eko sambil menepuk pundak Randy. "Kamu sudah melalui banyak hal, tapi kamu tetap kuat." Suatu sore, Randy dan Kombes Satria pergi ke makam ibunya. Mereka berdua meletakkan bunga di atas makam. Kombes Satria berlutut. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, sayang," bisik Kombes Satria. "Maafkan aku karena aku berbohong. Maafkan aku karena aku tidak memberitahu Randy tentang diriku yang sebenarnya." Randy meletakkan tangannya di bahu ayahnya. "Tidak apa-apa. Yah, ibu pasti mengerti. Ayah melakukannya demi kebaikan saya." Kombes Satria mengangguk. "Iya, Nak. Ayah ingin kamu hidup bahagia. Ayah tidak ingin kamu terbebani dengan masalah ayah." Randy tersenyum. "Saya tahu. Yah. Tapi, masalah ayah adalah masalah saya juga. Kita keluarga. Yah. Kita harus saling mendukung." Kombes Satria memeluk Randy. Ia merasa lega. Ia merasa semua beban yang selama ini ia pikul, kini telah terangkat. Randy melihat ke langit. Ia merasa motornya yang terbakar tidak hanya mengajarkannya tentang balas dendam, tetapi juga tentang pengampunan. Ia menyadari bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum orang yang bersalah, tetapi juga tentang memaafkan orang yang kita cintai. Kisah Randy berakhir dengan sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang penuh harapan, cinta, dan kebenaran. Randy melanjutkan hidupnya dengan pelajaran berharga yang ia dapatkan, bahwa nyala api dendam akan padam seiring dengan terbitnya fajar pengampunan, dan di balik kabut tebal rahasia, akan selalu ada jalan untuk menemukan kebenaran.